Melihatnya hal itu, kejadiannya hari sama. Artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis. Tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan ada laporan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Nah, artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang ya kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Bukan takut malu, bukan nggak punya malu, tapi nggak mau ngaku sama sekali, nggak tahu. Sampai wakil menteri pun ngegebrak-gebrak meja itu tidak ada sama sekali respon dari Diana. Saya itu nanti mungkin dari ini ya, kan itu industri ya, bukan di kita. Kemenaker. Biarkan polisi lah, polisi kita jago-jago kok, jagoan semua. Tapi Kemenaker kan membackup semua ini karyawan yang di sini Pak ya? Apa? Membackup semua karyawan di sini. Wajib negara punya kewajiban menjaga warga negara, itu udah poin, itu perintah undang-undang, bukan perintah Wamenaker. Itu dari wakil menteri ketenagakerjaan. Awal Madas. Pak Wamen. Foto sama Pak dulu Pak. HP boleh Bapak. Sini saya dengan Pak Kapolres, wakil Wadirum Polda dan sebagainya. Gitu. Saya jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Perlu ditahan kenapa? Masih berjalan. Coba nahan. Benar Ibu nahan. Kalau seandainya kita pakai orangnya, tahan gimana? Ini surat sesuai saya ini kan kerjanya juga. Saya ini apa sih Pak? Cuma training aja. Ini enggak Bu, bukan kok training Bu. Saya bilangin Bu ya, kita ini pemerintah melindungi industrial. Kami juga harus melindungi juga tenaga kerjanya. Itu. Tapi 31 itu bukan semuanya. Ibu kalau bohong tak pidana ya? Ibu bohong tak pidana loh Bu. Tuh. Semua 31 nggak kenal Bu. Saya kan harian Pak. Kadang masuk dari kota semua. Enggak ada, akan Surabaya ada. Ini Ibu masih sendiri bilang gudang. Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Bukan Anda bohong tadi. Orang kita cuma minta pulangnya ijazahnya Bu, nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Loh, tadi bukan nama nih? Iya. Bilang ada Pak Wamen loh. Jalan tadi orangnya Pak. Halo tak? Iya. Waduh, ada. Wah, yo. Ini Ibu Diana ya. Kemarin kan ada laporan dari Pak Wali Kota ya. Nah, saya lihat dari apa yang kita dengar dan laporan yang di lapangan, Ibu tidak kooperatif. Saya pernah klarifikasi. Enggak, karena gini, ini laporan juga dari pengawas kita tenaga kerjaan. Juga sama diperlakukan hal yang sama. Berkali-kali mereka ditolak, kemudian Ibu juga tidak kooperatif. Karena alamatnya keliru Pak, bukan alamat. Jangan hal teknis lah Bu, itu jawaban itu kan hal teknis. Karena gini, Pak Wakil Wali Kota ini, Pak Ruji ini adalah wakil
wakil pemerintah. Ibu nggak boleh menghina hal itu. Kecuali beliau meras, beliau apa, nggak boleh Ibu marah-marah. Kita jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Teman-teman udah datang belum tuh? Siapa? Kawan-kawan yang datang? Teman-teman ada hal kenapa Bu? Alasannya apa? Saya nggak nahan. Benar Ibu nggak nahan? Enggak, saya nggak nahan. Karena saya ini kan harian lepas. Jadi kalau memang saya ada kerjaan, Kalau harian lepas berarti sampai ada yang 3 tahun, ada yang sampai 1,5 tahun. Berarti kan sudah ada ikatan enggak, kerja. Pak. Boleh orang mau fitnah saya, boleh. Oh ini nggak fitnah, nggak ada fitnah. Nah, iya kan. Nggak ada Nah, itu fitnah. kan kita negara hukum. Nah, iya makanya kok fitnah. Saya nggak mau komen apa-apa. Bu, saya bilangin Bu ya, kita ini pemerintah ngelindungi juga industrial. Iya, saya tahu. Kami juga harus melindungi juga tenaga kerjanya, gitu. Ini Ibu pasti sendiri tinggal di gudang ini. Maksudnya Nggak ada yang lain, manajemen yang lain. Nggak, karyawan sekarang yang ada di dalam ada karyawannya. Ada Kita lihat dalam yang kita mau tahu. Bu, coba Bu buka. Tapi- Kita mau tahu. Enggak usah pakai tapi dulu. Pak Yuli, pengawas coba cek deh barang-barangnya. barangnya opo ya? Oh, manajemennya mana Bu? Kantorannya. Jadi gitu Pak, kantor saya nggak di sini. Tapi ya si Nila sama si Anu ngantori di sini katanya. Ya itu kan omongannya dia. Nah, ya nanti makanya kita cross check nanti. Nilanya kan udah OTW sini nih. Itu ada Yang di atas ini apa Bu? Di atas. Itu ruang meeting bisa dipakai semua. Oh berarti ada aktivitas. Yang anak-anak kerja katanya lembur di apa dikunci dari luar di mana lemburnya? Nggak ada Pak. Masa nggak ada? Ada orang mau nyekap, mohon maaf nih. Dari ya enggak dari Jadi, sekian anak pengakuannya itu masa bohong semua kan enggak? ya, saya nggak tahu Pak. Orang Bu, banyak yang saya sakit cuma hati. sampaikan, ini ada penyidik dari kepolisian. Iya. Mereka ahli, nggak bisa ditipu. Ibu boleh nipu saya, nipu Pak Wali, tapi nggak bisa nipuin polisi. Iya Pak. Ini kan belum jam istirahat, harusnya ada karyawan. Ada yang bisa diajak komunikasi oleh Pak Wamen. Boleh mana orangnya? Suruh turun aja nggak apa-apa lah kan. Linda. Dah. Ini dah. Mbak. Dari mana? Surabaya apa Dari lo? Mojokerto. Jakarta. Pirang tahun kerjanya ini? Masih baru. Oh, lah. Kurang lebih 2 tahun. Yo suwi, kita karo Putri. Enggak. Putri? Kan, enggak kan kita kan beda. Nila kerja karo Nila Ya kenal. enggak lah Pak, kan beda sih. Aja bocok lo kon ya. Loh ya apa sih? Wes kan Pak aku tanggal bareng. Saya aja kesusu kon. Kon iki. Iki Pak Wamen niku. Sik kon. Loh, masalah kan ya percus. Lho jam istirahat jam 12 iki. Oh iya ta Pak. Tenang aja dedek aja grogi. Iki api mau apik kabeh iki. Iya tenang Pak. Oh, kon iki. Celok karene mau sapa iku si anu? Nih, Ini. Waktu masuk persyaratannya kerja apa ya? Takoni jasa apa ngono kudune. Ya enggak. ini pakai jasa nggak? Enggak. Enggak, karena Mbak masih kerja. Saya kira ini siapa saya? Yang interview waktu itu orangnya sudah keluar kan. Siapa harian jenenge? lepas. Ya siapa jenenge? Putri. Kan Siapa? Hendry. Wis metu saiki wonge. Kalau meeting kan ada kegiatan. Biar ibu sama bapak sama beberapa orang aja kan Mbak. Enggak semuanya. Semua. Kepentingan Bu. Boleh nyampe. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bisa 4 orang 5 orang bisa kan 5 orang. Gimana Bu? Jadi nanti kita ngobrol. Saya nyalakan AC-nya dulu. Oh iya nyalain ya. Kita kemarin ini sebetulnya bukan soal viral tidak viral lah, tapi ini kewajiban negara lah. Nah kewajiban itu sudah dilakukan oleh Pak Wali. Dia datang kemari, tapi kan ternyata ada penolakan yang begitu mengerikan menurut saya dari sudut pandang saya. Ini kan dilaporkan lagi ke polisi. Artinya saya lihat, kok negara nggak ada nilainya. Apa yang menjadi tugas Pak Wali itu udah benar Bu. Itu tidak salah secara ketentuan hukum. Dia harus menjaga warganya. Saya tidak pernah mencegah institusi negara untuk sidak. Contohnya seperti hari ini, saya nggak takut Pak. Tapi yang saya sedih itu karena banyak Pak yang tanya ke saya gitu loh. Apa memang saya ini narkoba atau gimana? Dan saya melihatnya pada konteks itu beliau bicara soal ijazah, tidak bicara tentang narkoba. Nah sekarang ke Mbak Putri, ijazah Mbak ditahan di sini. Iya Pak. Tuh, sekarang ijazah di mana? Ditahan di sini. Bu, ijazahnya ditahan di sini nih. Pak ini kan konteksnya tahan ijazah. Iya. Saya nggak pernah bilang. Jadi kalau mereka tahu tempat letaknya ini, ya pastilah. Atau Mbak Putri cerita bagaimana mekanisme pendaftaran ke situ terus gimana gitu. Saya jelaskan di sini ada penahanan ijazah. Nanti kalau mereka tidak mau nahan ijazah, pilihannya mereka menaruh uang sebesar 2 juta untuk pengganti ijazah itu. Nah terus habis itu kalau mereka mau naruh ijazah itu dikasihkan ke perusahaan
Di hari kedua mereka bekerja. Mbak tahu aturan ada naruh ijazah itu dari mana? Siapa yang menyampaikan? Terakhir yang belum dikasihkan ya? Naruh ijazah ke siapa, Mbak Putri? Saya kasihkan ke Bu Vero. Bu Vero. Siapa? Kuncinya di Bu Vero. Vero mana orangnya? Ini ya nama di rekening ini ya, Veronica ini ya. Sudah nggak ada, Pak. Kemana dia? Resign, Pak. Udah kira-kira gimana Bu gini nih Bu Diana? Oke, kemudian ya. Coba kita ada tambahan bukti satu kali lagi sih Pak. Apa? Jadi kan beberapa waktu lalu, beberapa 2 hari yang lalu, ini kan ditanya sama Diana ini saya resign, terus ijazahmu bagaimana? Ada kata-kata seperti itu. Orangnya ada di luar ini. Termasuk aja. Nah, kamu nggak punya utang di sini? Waktu daftar setelah masuk kerja 1-2 hari punya utang nggak? Enggak. Kita fokus ijazah dulu. Siap. Ijazahmu di mana? Masih di sini. Di sini di mana? Di perusahaan. Iya, masih di perusahaan. Yang menerima siapa waktu itu? Yang waktu itu saya ngasihkan ke Ibu Putri. Ya nggak tahu. Coba kan kamu tahu tuh tempat ijazah. Sini samping sini. Ruangan bukan Pak, ruangan sales country. Di mana? Tuh dia aja kalau bukan karyawan sini utang nggak? Enggak. Kita fokus ijazah dulu. Siap. Ijazahmu di mana? Masih di sini. Di sini di mana? Di perusahaan. Iya, masih di perusahaan. Yang menerima siapa waktu itu? Yang waktu itu saya ngasihkan ke Ibu Putri. Ya nggak tahu. Coba kan kamu tahu tuh tempat ijazah. Sini samping sini. Ruangan bukan Pak, ruangan sales country. Di mana? Tuh dia aja kalau bukan karyawan sini nggak mungkin tahu. Mbak Putri dengar pengawas saya ambil aja ijazahnya di mana kalau ibu tahu. Sekarang ya. Kemudian apa ya? Dari pihak kepolisian. Polisian lah, Pak. Polisian lah. Ibu kenal nomor telepon yang belakangnya 874 nggak? Saya nggak kenal, Pak. Saya tuh nggak mengerti satu-satu, Pak. Ini ada rekamannya loh. Loh, iya, saya kan bilang. Kan tadi Ini suaranya suara. Sama nggak suaranya? Ini loh, sono opo, sono demo, nggak ada apa. Semua itu serta. Nggak usah diperhatiin no media sosial tuh nggak usah. Terus jasa saya gimana ya, Cik? Nah ya makanya Cik itu nyalain aku tetap kerja. Emangnya saya pernah dada kamu kan? Ya kan waktu interview ngomongnya Kan tuh tadi tak tanya, kamu sama kerja di sini, Bu Vero kerja di sini. Saya hanya bantu-bantu, tapi itu dia lagi dalam posisi mengerjakan sesuatu. Kepentingan ibu apa sih Bu? Saya nggak ngerti nutupin hal kayak begitu. Jadi Bu Vero itu statusnya tidak bekerja di tempat saya. Dia cuma bantu-bantu aja. Itu urusannya pihak yang lain. Kemudian Vero, kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang tertahan deh. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya. Saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur. Tapi ada nggak ijazah? Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak. Negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Aneh, kok ini ngira ke sini? Ini kesini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangnya ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Disimpan di mana? Saya nggak tahu, Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Bu Vero memang menerima tidak? Enggak. Merasa terima nggak? Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini nggak? Wah, enggak. Tidak ya, ini ada rekaman ya. Ibu Vero tidak menerima ya. Yang ini, Pak. Ini saya kenal. Tapi terima nggak? Kenal. Menerima ijazah dari yang bersangkutan dan SKCK waktu Saya daftar. lupa. Oke ya, ini Mbak Vero ini banyak merekam. Ini akan menjadi keterangan dari pihak-pihak kepolisian. Sumpah di uang kita dulu nih, Veronica nih. Sumpah di uang kita dulu. Iya. Di agama saya kan nggak boleh, Pak. Ibu pikir agama saya diragukan? Saya ini orang Kristen, ini orang Islam. Ibu udah ngawur nih Bu, asli. Kita nggak minta duit kesini, kita tetap ini biar berjalan. Dek, kamu ingat ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri, ya. Apa sih nggak ketemu logikanya? Kenapa sih berat sekali itu? Nggak beratnya apa? Nggak, kalau ada utang saya bayar deh sekarang. Kalau ada terkait utang di situ saya bayar. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang? Kok nggak wewenang? Ini bukan soal wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti, Pak. Tahu Tapi aja di mana tempatnya. Kamu kan masih kerja di sini dong sekarang? enggak. Nah, terus ke sini ngapain kamu? Saya ngambil berkas-berkas saya, ngambil data barang-barang saya di sini. Artinya kamu masih ada aktivitas di sini. Kamu nggak kerjanya resign atau apa? Saya tidak kerja di sini. Jadi begini intinya. Saya tidak mau nggak kerja ini kan ya harus uang terima. Jadi begini Pak Vero. Saya tidak bekerja di sini, Pak. Beliau datang ada kapasitas sebagai perwakilan negara. Di sini ada penyidik, ada pihak berwajib, ada Pak Wawali. Permintaan kami ini adalah mewakili negara. Tujuan Pak Wamen dan Pak Wawali itu sebetulnya memberikan titik tengah, memberikan solusi. Kita saya ke penegak hukum aja loh diri. Tapi monggo ini dijalankan saja kalau begitu. Kalau memang Bu Diana dan Pak Vero nggak mau kooperatif. Ribet banget gitu. Udah yuk cepet tes. Siap, kasih ke polisi aja. Siap.
Masih hati-hati ya tangan ya. Ini kok CCTV. Oh iya. Enggak perlu. Enggak usah. Ke pause ya itu. Enggak. Iya. Oh, sebentar. Sama ngelas bro? Iya bro. Ada macam itu. Sempat ada macam. Sok ini. Tak usah. Santai. Kamera kak. Untuk kamera sini menutup kameramu. Iya. Iku yo. Ketemu yo. Ketemu tuh. Mbok. SKU. Fotokopi di saya. Kayaknya belum. Balik jam aja ya. Mas, kenapa sih Bapak? Ini coba. Ngomong. Ini ngerekam sendiri Bapak. Kon wamen nih. Ya sih. Kon wamen. Ono Mas Mamat. Siap. Ini Mamat Mas. Mat, sambil jalan keluar sini. Waduh, itu Mas. Saya sopan aku. Betul nanti tak telepon nanti. Pak Loli izin katanya ini mungkin di sini Pak. Ada juga balik sama polisi. Pak mungkin di sini. Bagian kan biaya cukai. Ini ya, ruangan ini ya. Ini Pak Wali ini. Boleh dibuka? Ruangan ini boleh. Ruangan apa? Ini ruangan pribadi ya? Mbak Putri. Apa itu? Oh, pribadinya Budiana. Nah, ya bisa jadi di sini Pak. Bisa jadi di sini. Pak Wali itu Pak Endinya itu kan ada Pak Endi. Bisa dibuka Pak. Ini buka. Bisa dinyalakan lampunya Pak. Izin. Oh iya Pak. Izin. Asalkan kembali. Ini polisinya ada Pak. Ada Pak. Ini Pak masih. Itu Pak kepolisian Pak. Sampingnya Bapak. Sampingnya. Oh betul lah. Di sampingnya remote polisi. Kalau asli itu sudah saya kembali. Yang disekap itu gimana? Proses selanjutnya aja. Aduh, maju. Mam, salib Mam. Zarek tadi sudah digeledah bahkan ada Pak Kapolres dulu nggak ketemu jasa. Berita yang keluar dari Bapak Kapolres sudah turun tangan dek. Koordinasi tertutup. Akan dikatakan menang. Berapa?
Kok lu gak kerikot aja? Ini Alvin boleh diri. Kamu cemil. Maman. Alvin boleh diri, jadi maman. Mas parah. Terus diperiksa rek. Wah, tambah jeruk. Duduk pabrik bos ini anu gudang spare part mobil ternyata. Loh, di mana tuh? Wah, asli rek, gak ada sih rek. Sekelas wakil menteri, Kapolres Tabes, anggota-anggota DPR, wali wis gak iso ngorek informasi mencela-menceli. Duwe dukun rek. Iki mau. Kacau. Kode-kode KB nang kene. Emang betul-betul gudangnya semaru ke? Wes sampai. Selanjutnya gue diserahkan ke Kapolres wis melalui jalur hukum. Oh, yo, mari. Teman-teman media mana media kalau mau doorstop? Teman media mana aja? Doorstop di luar. Doorstop di sini aja ya, di depan. Iya. Depan pabrik Mas. Sini. Depan pabrik bagus. Arahin Mbak, maksudnya Mbak. Arahin maksud saya biar Mam, coba ya Mam. Nah, wis mari rek, iku mau ya ceritanya nang jero. Tadi wah ruwet banget. Bahkan Pak Wamen, Wakil Menteri Ketenagakerjaan sampai gebrak-gebrak meja rek. Saking mangkele. Saking mangkel lho. Iku apa iku? Iku keser to dalam. Di dalam. Wah, menek nang dhuwur menteri rek. Besok gak kurung itu wawancara. Ini mungkin dilimano ke Kapolres Polres Tabes Tanjung Perak, Polres Tanjung Perak mungkin. Soalnya ini yang hadir Polres Tanjung Perak. Jadi agak kedengeran deh. Nanti diupload di YouTube-nya aja. Iki opo? Selanjutnya gue diserahkan ke Kapolres wis melalui jalur hukum. Oh, yo, mari. Teman-teman media mana media kalau mau doorstop di sini aja. Keluar. Depan pabrik Mas. Sini. Depan pabrik bagus. Arahin Mbak, maksudnya Mbak. Arahin maksud saya biar Mam, coba ya Mam. Nah, wis mari rek, iku mau ya ceritanya nang jero. Tadi wah ruwet banget. Bahkan Pak Wamen, Wakil Menteri Ketenagakerjaan sampai gebrak-gebrak meja rek. Saking mangkele. Saking mangkel lho. Iku apa iku? Iku keser to dalam. Di dalam. Wah, menek nang dhuwur menteri rek.
Besok gak kurung iku wawancara. Iki mungkin dilimano ke Kapolresta Polrestabes Tanjung Perak, Polresta Tanjung Perak mungkin ya. Soalnya ini yang hadir Polresta Tanjung Perak. Jadi agak kedengeran deh. Nanti diupload di YouTube-nya aja. Iki opo yo. Oh, dukungan. Hal-hal yang janggal ya. Hal itu apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele, karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis. Tapi kemudian kita harus sebagai negara ijazahnya nggak ketemu, sudah diinterogasi, sudah digeledah, ijazahnya nggak ketemu rek. Tadi Pak Wamen juga sudah bilang kalau memang. Nah ini juga ada teman-teman serikat pekerja ini. Alhamdulillah teman-teman serikat pekerja juga menjadi luar biasa. Anak buahnya Pak Dendi, Pak. Iya, matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat, Pak. Matur nuwun sangat. Ya, ini saya bilang Pak, kita kemarin terus terapi media. Ini kita ada yang datang ke posko, ada nambah 4 orang lagi. Bukti berkas ganteng. Selesai, Pak. Berkas itu lek selesai gak berkah karena fungsi nih, Mas. Ya. Tapi lek selesai terus jadi berkah. Ini lah setitik. Semangat pokoknya. Tadi saya juga minta atensi khusus dari Pak Kapolres. Jadi saya ke ruangannya beliau dia sampai Pak Kapolres, Pak Kasatreskin sama Pak dan Suroso Presiden kuat pemerintah itu dibangun itu dengan saya. Semua orang ibu sampaikan semua saja. Jangan ada yang ditutup-tutupi coba di Bapak teman ini kan berhubung sudah atau disupport dengan Pak Wali. Nanti kalau kesal atau apa yang ini, ibu ini kan beserta gajinya belum diberikan. Aku sampaikan saja. Iya, makanya tadi bilangnya. Gaji yang masuk akal. Iya. Ya, saya kan cuma hanya dikasih waktu 20 menit kok mulai, kayaknya mulai, Pak. Ini berarti tidak menjalankan toleransi beragama ini. Saya kan tadi sampaikan ya, Pak Kapolres, Pak Kasatreskin, Pak Kasat Intel untuk atensi khusus ini. Ini menjadi atensi khusus saya, karena saya tidak ingin ada perusahaan apapun yang Surabaya yang melanggar aturan dan mencederai orang lain, menyakiti hak orang lain. Tapi saya juga begitu, tidak ingin ada pekerja dan juga tidak menjalankan kewajiban. Ini juga ada laporan juga di teman-teman ASR ya Allah, laporan juga ini kalau 1-2 orang, 2 orang ya Pak ya. Silakan. Dia baru pertama masuk ke interview, terus setelah itu hari kedua dia wajib menitipkan ijazah atau uang jaminan pengganti ijazah sebesar 2 juta. Keseluruhan pegawai mungkin ini kan baru beberapa. Saya juga sama teman-teman nggak bisa estimasi berapa, yang pasti lebih dari 5 orang, sementara kan 31 ya bisa jadi lebih dari 50 orang. Semoga pemilik perusahaan tersebut membuka hatinya selebar-lebarnya untuk mengasihkan ijazah kami. Dan harapan kita hanya itu. Kita hanya minta hal itu aja, ijazah asli kita, meskipun itu ijazah SMA atau SMK. Ya, tolong dikembalikan. Oh iya. Jadi rasanya itu model begini loh. Jangan hanya kudu lewat medsos rame tapi gak selesai masalahnya. Nah, selain gaduh tenangan ya. Dan saya khususnya wali kota dan wakil wali kota itu memberikan keluarga ini sebagai pastian terkelola dengan baik. Kalau investasi berjalan bagus kan nanti masyarakatnya juga bisa adem ayem. Supaya tidak gaduh di mana-mana. Karena
Ngomong sama Kak Desa tidak menjadi contoh yang lainnya. Iya, betul. Tapi bukan ketika proses sudah kamu masukkan dulu, aku gaduh pekerjaannya, kasihan pekerjaannya. Kok diomongin semacam-macam, kayak perusahaan ini sing bener ya, kasihan perusahaannya kan mendukungnya sudah. Apa nanti? Dan saya sini tuh memberikan apa support ke teman-teman, betul-betul dikawal, betul-betul dengan aturannya lah, yang benar yang mana biar tidak lagi terjadi di Surabaya. Karena beliau ini tak minta selama 2 minggu ke depan itu mendata semua perusahaan. Siapa yang ikut apa Pak? Karena saya yakin Kapolres Tanjung Perak, Kapolresnya di Presiden, di mana? Di mana? Ini satu yang baru nanti. Yang baru. Dari sini. Yang lainnya? Pelapornya di SPKT, Pak. SPKT di depan. Mungkin sudah di dalam. Oh iya. Saya cek dulu. Oke, saya tak lihat di sana. Saya minta tolong kepada Pak Waka, ada Pak Kasat Reskrim, ada Pak Kasat Intel, saya sampaikan semuanya. Sehingga saya minta ini menjadi atensi khusus agar ini segera terungkap cepat. Sopo sing salah, sopo sing bener, sopo sing kudu seleh. Dengan harapan apa? Kedepannya tidak terulang lagi dan kita jaga suasana Kota Surabaya. Yang kemarin itu ada sekitar 30 orang. Sekarang ini tempatnya berapa ya? Satu. Ini dua, ada dua. Sana ada 30. Ono meneh sing jarine lapor lagi, pokoknya ayo. Wis bareng-bareng. Aku gak iso njogo sendiri Kota Surabaya. Tapi saya punya pengacara-pengacara yang hebat. Ada Pradi, ada kemarin Krisno, ada ASR. Wes kabeh. Kalau semua ini bergerak untuk kepentingan masyarakat, insya Allah Surabaya ini berkah. Tapi tadi sekali lagi, gaduh ya Surabaya. Agar apa? Agar tetap berjalan. Investasinya berjalan, kemakmuran bisa kita ciptakan bareng-bareng. Saya matur nuwun kepada Krisno kemarin, saya matur nuwun Pradi, saya matur nuwun ASR. Pokoknya kalau ada yang seperti ini, kami siap mensupport seluruh lembaga hukum ataupun advokat, siapapun yang membela kepentingan masyarakat, pasti kami akan ikut support. Iya. Waduh. Dibuka lagi. Kapan lo minta tolong? Maksud saya itu tentang tuntutan yang lain. Tuntutan apa? Yang ngomong saya ini itu yaitu kan ini itu apa coba? Sama disekap 3 hari ya lah. Nggak ada Pak. Mana ada orang mau nyekap. Yul, kamu ke atas Yul, coba Yul, cek Yul. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan yang namanya ijazah. Perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda.